Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Fajar Hidayah. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Fajar Hidayah di hari Jumat kita akan segera terhubung dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Iya, kabar baik, sehat selalu hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa dan pendengar, seperti biasanya nanti paruh pertama kami menghadirkan tausiah dari Ustadz, kemudian nanti di paruh kedua kami pun juga memberikan kesempatan bagi Anda bertanya di line telepon 0271 6793000, SMS, WhatsApp, telepon WhatsApp 0811 255 3000. Untuk pertanyaan SMS, WhatsApp yang belum bisa kami jawab untuk edisi hari ini, insya Allah akan kami bacakan di episode berikutnya. Baik, tausiah akan disampaikan oleh Ustadz mengawali kajian kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tentu senantiasa semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh sahabat pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini sebagaimana senantiasa kami sampaikan, kita di awal untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemudian Allah telah memberikan banyak potensi kepada kita, kemampuan kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita, waktu kita, dan sebagainya. Sebagai wujud bahwa Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Pertanyaan kemudian, bagaimana potensi-potensi ini bisa menggapai ridho Allah? Sehingga dengan keriduannya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Karena setiap orang tentu senantiasa mengharapkan balasan yang terbaik, mengharapkan tempat tinggal yang baik besok setelah kita dipanggil oleh Allah, setelah kemudian di sana ada yaumul hisab. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu kita coba renungkan satu ayat yang kemudian didukung dengan beberapa ayat yang lain, peristiwa-peristiwa besar yang Nabi dan para sahabat juga lalui. Di surat At-Taubah 111 yang sudah biasa kita dengarkan, bahkan sebagian besar dari kita sudah menghafalnya, yang kemudian ini menjadi satu landasan kita bahwa apapun ternyata yang kita lakukan itu sudah dalam jalur yang benar. Kita berjuang dengan harta kita, kita berjuang juga dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, semata-mata untuk bagaimana menopang hal-hal yang menjadi kewajiban kita bisa terlaksanakan. Kewajiban kita sebagai hamba yang kemudian tujuannya menghambakan diri kepada Allah, itu bisa kita laksanakan. Bahkan Allah memberikan satu derajat yang luar biasa tinggi kepada orang-orang yang beriman kemudian berjihad fisabilillah dengan dibeli semuanya itu, dan alat tukarnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana disebutkan di At-Taubah 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman
diri-diri mereka, harta-harta mereka dengan apa? Dengan surga. Apa yang mereka lakukan dari orang beriman ini? Sehingga mendapatkan satu gambaran telah dibeli itu. Apa alat tukarnya? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka, orang beriman ini, berjalan, berperang di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sehingga dalam konteks perang ini, fayaqtuluna wa yuqtalun. Kadang kita bisa membunuh, kadang orang-orang beriman terbunuh. Kadang bisa menang, juga pernah kalah. Dan ini menjadi wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan ini menjadi janji yang benar, baik di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Quran. Artinya bahwa orang-orang yang beriman kemudian berjihad dengan harta dan jiwa mereka, baik di dalam Al-Quran yang sekarang kita baca, atau sebelumnya di Injil, atau sebelumnya lagi di Taurat, semuanya sama. Allah juga memberikan janji ini. Artinya janji ini betul-betul seluruh umat yang mengaku beriman kepada Allah, baik pada zaman Musa, zaman Isa, dan kita, Nabi kita Muhammad SAW, sebagai umat yang terakhir ini, itu juga sama mendapatkan janji ini. Sehingga waman awfa bi ahdi minallah, siapa yang lebih menepati janji daripada Allah? Maka kemudian Allah memberikan firman-Nya, fastabshiru bi baikumul yalti bay'atum bih. Maka bergembiralah, fastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang telah kamu lakukan ini. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan ini satu kemenangan yang besar yang didapat oleh kita sebagai orang yang beriman. Maka sangat wajar kemudian kita mempertanyakan, belumkah tiba waktunya gitu kita menjemput surga dengan harta dan jiwa kita? Kenapa? Karena semua tentu merindukan surga. Kita semuanya ya ingin ketika kita pulang besok di tempat yang baik tentunya kita harapkan, di mana tidak ada perintah dan larangan lagi, di mana kemudian semua kenikmatan yang harapannya kita senantiasa mendapatkan itu, semuanya mengharapkan itu gitu. Tetapi seberapa banyak orang yang rela menempuh jalannya, itu kan permasalahannya. Kenapa? Karena setiap muslim memandang bahwa surga itu sesuatu yang pengen didapatkan. Tetapi kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri ya, semua pribadi-pribadi kita gitu. Usi nafsi wa yakum. Apa yang telah kita persembahkan untuk Allah sebagai bukti cinta dan keimanan kita? Kan begitu. Sehingga jangan sampai kita hanya pandai memohon surga, tetapi enggan menempuh jalan yang mengantarkan kepada surga itu. Karena apa? Karena surga tidak bisa diraih dengan angan-angan itu. Ia menuntut pembuktian. Sehingga surga itu tidak merupakan hadiah kan, bagi mereka yang hanya berdiam diri, kemudian melalaikan balasan bagi hamba yang kemudian harusnya memanfaatkan potensi yang ada, kemudian tidak melakukan jalan menuju surga. Karena surga adalah balasan kan, bagi hamba yang rela berjuang dan kemudian mendahulukan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya akan kepentingan dirinya sendiri gitu. Mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apakah kita mengira bahwa akan masuk surga padahal belum nyata? Bagi Allah, orang-orang yang berjihad di antara kita semuanya, kalian semuanya. Dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Ini kan kemudian firman Allah yang kemudian menggugah kita. Apakah kita kemudian mengira akan masuk surga begitu saja gitu, tanpa ada satu hal yang bisa dilihat oleh Allah akan kesungguhan kita untuk meraihnya. Ini sebagaimana di Al-Imran 142 ya. Kemudian ketika ya ada satu hal yang tadi kami sampaikan di Taubah 111 bahwa Allah membeli gitu. Ini transaksi yang luar biasa ya. Satu, kalau bahasa kami dalam sekarang misalnya transaksi perdagangan yang sangat amat agung, sangat amat besar. Bagaimana Allah memberikan satu firman-Nya dengan Allah telah membeli gitu.
Kalau Allah membeli, berarti kan kita menjual gitu. Kalau kita menjual, ya sifatnya kan sementara gitu. Menjual sesuatu, kalau bisa sudah gitu. Sementara Allah yang maha kekal, maha abadi itu yang membeli. Gitu. Oleh karena itu dalam urusan dunia, manusia itu kan berhitung dengan cermat kan biasanya, agar tidak rugi gitu. Namun Allah menawarkan sebuah transaksi yang tidak akan pernah merugi gitu. Di Fatir 29 juga disebutkan demikian. Dan juga yang tadi kami sudah baca, sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang beriman, harta orang beriman itu dengan surganya gitu. Dan janji ini sama dengan umatnya Musa, sama dengan umatnya Isa. Maka apakah kita masih ragu gitu? Sehingga ujian kecintaan, mengapa harta itu didahulukan daripada jiwa atau anfus gitu. Al-Quran senantiasa berulang kali menyeru ya untuk berjihad dengan harta dan jiwa gitu. Yamwalikum anfusikum. Sehingga tantangan ya, bagaimana kita mencoba menerjemahkan ketika kita bisa menginfakkan, kita bisa membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada kita melalui usaha-usaha kita, ikhtiar kita menjemput rezeki kita itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun ini maka kita bisa paham apa sebenarnya harta dalam pandangan kita, apa harta dalam hati kita, apakah dia mampu menguasai hati kita sehingga kita melupakan siapa yang memberi, atau itu sebagai sebuah ujian untuk kita bisa mengatur seperti di dalam tangan kita saja, di dalam genggaman tangan kita saja, bukan sampai ke dalam hati kita. Ini kemudian luar biasa persiapan mental kita untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai itu, yang berupa harta benda ini, itu akan mempengaruhi bagaimana kita memiliki keyakinan akan janji Allah itu. Sehingga pengakuan lisan akan kemudian dibuktikan dengan kejujuran imannya gitu. Kalau sekedar mengaku misalnya, tetapi belum diuji, kita juga mudah ya mengucapkan aku beriman, tapi kemudian selama kenyaman dunia belum terusik, itu kita mengatakan itu. Tapi kalau sudah terusik, kalau sudah ada ujian, ada perintah jihad, ada perintah kemudian kita mendorong, mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan fisabilillah, bagaimana sikap kita? Ini yang kemudian betul-betul menjadi satu pertanyaan besar untuk diri kita semuanya sebagai orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apa? Mereka tidak ragu-ragu gitu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Gitu. Karena kalau kemudian kita tidak ada keraguan, kita berjihad dengan harta dan jiwa, maka itulah pengakuan keimanan yang benar itu. Sebagai sebuah sintesa di Al-Hujurat ya, ayat 15. Sehingga kami sampaikan tadi bahwa potensi kita, setiap orang memiliki mata uang untuk ditransaksikan gitu. Potensi kita sebagai sebuah mata uang, alat tukar gitu. Uang sebagai sebuah alat tukar. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, ilmu kita gitu. Bagaimana dengan waktu? Mengorbankan sebagian waktu kita, kenyamanan kita bersama keluarga, kenyamanan kita dalam kegiatan apapun, itu senantiasa harus bisa diintegrasikan di dalamnya ada kegiatan-kegiatan fisabilillah kita. Tenaga kita ya, bisa kita manfaatkan bagaimana kita mampu berjuang, mampu beraktivitas di dalam jalan Allah. Pun demikian dengan harta-harta kita. Menginfakkan uang, aset ya, kita bisa menginfakkan aset kita, uang kita untuk apa? Mendanai dakwah. Dan juga pendidikan Islam yang dengan itu kemudian kader-kader dakwah akan tumbuh, akan menggantikan keberadaan kita yang kemudian tentu tidak akan selamanya kan kita bisa hidup. Tapi akan berganti dengan anak-anak kita, adik-adik kita, yang maka kemudian dengan harta kita bisa menyokong semua itu. Kegiatan-kegiatan dakwah, pendidikan, untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Pun dengan ilmu. Mengajarkan Al-Quran, mendidik umat gitu ya. Berdakwah di jalan Allah. Karena jihad adalah sebuah kesungguhan mengerahkan seluruh potensi yang Allah titipkan. Sekali lagi, jihad kita yang kita manai sekarang, itu semua bentuk kesungguhan kita dalam mengerahkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita
Untuk apa? Untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya, dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk apa? Untuk berdiam diri. Karena kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu, kita memiliki harta, kita memiliki ilmu, karena kita masih hidup. Inilah kemudian tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memanfaatkan 4 mata uang ini untuk kita transaksikan kepada Allah. Sehingga kalau kemudian kita menganggap bahwa rupiah-rupiah yang kita keluarkan itu tidak ada maknanya, akan mengurangi, itu kan salah total. Karena kalau kemudian menahan harta sama dengan apa? Memiskinkan jiwa kita. Karena setiap jiwa atau siapapun yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung gitu. Di Al-Asr ayat 9 kan disebutkan demikian. Waman yuqa suhan nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang kemudian dijaga di rasa kikirnya terhadap harta itu, tidak kita senantiasa mengumpulkannya gitu. Tetapi kemudian kita harus bisa mengatakan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk dakwah sesungguhnya sedang disimpan oleh Allah. Kekikiran murni akan menyakiti diri kita, tapi kemudian ketika kita dermawan, karena Allah yang Maha Kaya, maka semua yang kita titipkan kepada Allah akan kekal. Investasi akhirat kita dan keberkahan kita akan harta kita itu akan kita dapat besok di akhirat. Hingga derajat tertinggi di sisi Allah adalah mukmin sejati. Apa? Ketika mereka bisa memanfaatkan segala potensi yang ada itu semata-mata untuk jihad fisabilillah. Maka ketika Rasulullah ditanya, manusia apa atau siapakah manusia yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab apa? Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian barulah seorang laki-laki yang mengasingkan diri di suatu lembah, kemudian beribadah kepada Allah, Rabb-nya gitu. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang kemudian akan meningkatkan derajat diri kita manakala kita sudah beriman kepada Allah, kemudian memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita untuk sebesar-besarnya melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah ridhoi. Jadi kemuliaan bukan diukur dari status duniawinya gitu, melainkan dari seberapa besar pengorbanan nyata yang dipersembahkan untuk agama Allah. Inilah kemudian yang bisa kita jadikan satu motivasi untuk kita. Apalagi barang siapa yang membeli seseorang pejuang di jalan Allah gitu, maka sungguh ia telah berjihad. Dan barang siapa yang mengurus keluarga seorang yang pejuang dengan baik selama kepergiannya, maka sungguh ia telah berjihad. Ini kan luar biasa, ada pendukung ada donatur gitu. Mungkin dia tidak bisa berjuang karena mungkin sakit, tetapi memiliki aset, memiliki harta, memiliki kekayaan. Maka ketika ada orang yang mampu berjuang tetapi kemudian secara hartanya belum mencukupi misalnya, maka kemudian didonasikan. Ini kan luar biasa. Barang siapa yang memberikan, memfasilitasi pejuang, dia juga berjuang gitu. Barang siapa yang kemudian menjaga keluarga pejuang, maka dia termasuk juga telah berjuang. Ini luar biasa. Tidak bisa kemudian orang bisa berjuang langsung di medan dakwah, tidak bisa. Ada kemudian jadilah penyokongnya kan gitu. Kalau kita tidak bisa berjuang di medan dakwah, mungkin pergi kemana dan sebagainya karena uzur dari fisik kita dan sebagainya, kita bisa menjadi penyokong dakwah gitu. Kan begitu. Sehingga ujian terberat sebuah generasi adalah ketika Jaisul Usrah pasukan yang dalam kesulitan. Itu ujian luar biasa yang kemudian nanti endingnya kan di At-Taubah tadi. Jadi perang Tabuk itu kan jaraknya luar biasa, hampir 500-an kilo lah, seperti dari Solo sampai Jakarta
ditempuh waktu itu luar biasa, terik gitu ya, panas ekstrim gitu. Kemudian persediaan sangat terbatas ya, krisis pembekalan lah. Tetapi kemudian dalam kondisi mustahil ini kan Rasulullah membuka peluang investasi akhirat gitu. Maka para sahabat tidak beralasan, mereka justru berlomba untuk mendapatkan kesempatan berjuang di perang Tabuk ini. Kita juga bisa kan melihat bagaimana pengorbanan para sahabat pada perang Tabuk itu, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, semuanya berlomba bagaimana kemudian bisa menyokong, bisa kemudian ikut berjuang. Abu Bakar misalnya dengan 100% dari total hartanya diberikan. Umar 50% karena ingin 100 nggak boleh sama Nabi. Kemudian Utsman dengan 1000 dinar ya, emas dan ratusan unta. Beserta apa? Beserta perlengkapannya. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa Allah telah memberikan potensi-potensi. Potensi dianggap sebagai mata uang kita untuk alat tukar gitu maksud kami. Ketika kita memiliki alat tukar, kenapa kita tidak tukarkan dengan sesuatu yang lebih baik? Kita menginvestasikan emas sekarang, wah biar nanti emas naik dan sebagainya. Kita aja berani kan menginvestasikan harta kita untuk emas gitu. Nah sementara harta kita, tenaga kita, pikiran kita, kenapa kita manfaatkan, kita investasikan untuk bertransaksi dengan Allah. Dengan apa-apa yang Allah perintahkan, kemudian kita menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira, dengan semangat gitu. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita semangat, menyambut dengan gembira dan bahagia. Ini yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali di hari-hari di mana kemudian kita diingatkan oleh Al-Ustadz, kita diingatkan oleh majelis kita ini, untuk kembali mengingat bahwa jangan sampai harta kita akan melalaikan kita, kesempatan kita akan melalaikan kita, kesehatan kita akan melalaikan kita, tenaga kita akan melalaikan kita. Dari apa? Dari mengingat Allah dan juga perjuangan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan-kesempatan berjuang, dakwah, ya untuk berdakwah di jalan Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk andil apapun yang bisa kita kerjakan, walaupun sekedar dengan doa. Tetapi kemudian kita harus memiliki semangat yang sama. Ketika kita berkesempatan memiliki potensi-potensi yang Allah berikan sebagai alat tukar kita, maka semaksimalnya kita akan menukar alat tukar kita dengan yang Allah janjikan. Dengan alat tukar apa? Surga. Dan itu luar biasa yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan ini. Iya, baik, terima kasih Ustaz Durian awal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar, setelah pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan gini, berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp 08112553000. Baik, coba kita baca pertanyaan terlebih dahulu Ustaz yang ada di WhatsApp, datang dari Umi Hanan yang ada di perwakilan Banjarnegara. Mohon pencerahan terkait tema di edisi yang kemarin ini Ustadz. Kita bersyukur untuk rezeki Allah dan mohon rezeki harta yang barokah. Ustadz, bagaimana dengan hak anak kita selain pendidikan? Apakah setelah mereka dewasa kita masih bisa menyantuni mereka agar terpenuhi hajat mereka, ataukah sebaliknya kita lepas sepenuhnya dan kita fokus untuk bekal akhirat dengan infak sosial dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik Ibu, jadi ini memang pertanyaan kemudian menyentuh dua aspek besar ya, dua amanah besar. Yang pertama amanah terhadap keluarga, dan yang kedua amanah terhadap umat gitu. Dan Islam tentu tidak meletakkan keduanya dalam posisi yang saling meniadakan ya, tetapi tentu mengajarkan keseimbangan sesuai dengan kemampuan tentunya. Karena di dalam Al-Furqan yang kemarin kita sebut misalnya di 67 ya, dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi mereka berada di tengah-tengah di antara keduanya. Ini kan kemarin kita jelaskan. Sehingga apa? Hak anak tidak berhenti pada pendidikan saja. Pendidikan tentu kita tahu ya adalah hak yang sangat penting, tetapi kan bukan satu-satunya gitu. Di antara hak anak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah nafkah selama mereka belum mampu mandiri. Pendidikan agama dan dunia clear, itu kita lakukan.
pembentukan akhlak, itu juga hak anak gitu. Memberikan bekal keterampilan atau kemandirian, kita didik mereka bagaimana tahu pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, itu juga hak anak gitu. Membantu mereka memulai kehidupan dengan baik sesuai dengan kemampuan kan. Misalnya apa? Menikah, jika membutuhkan bantuan ya kita beri bantuan untuk mereka gitu. Memberikan modal usaha yang wajar atau menolong ya ketika mengalami kesulitan. Kenapa? Rasulullah kan bersabda bahwa cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya itu. Di riwayat Abu Dawud disebutkan demikian. Sehingga bagaimana kemudian setelah mereka dewasa gitu? Apakah masih boleh dibantu? Tentu boleh. Bahkan dapat menjadi sedekah kan dan silaturahim sekaligus gitu. Namun ada perbedaan ya. Artinya begini, membantu ketika ada kebutuhan ini kan baik. Membantu ketika ada kebutuhan. Mereka butuh bantuan, kita bantu gitu. Tetapi menanggung seluruh kehidupan mereka padahal mereka mampu, ini yang kemudian bisa menimbulkan atau menumbuhkan ya ketergantungan. Sehingga tujuan mendidik kita adalah melahirkan anak yang mandiri gitu. Bukan bergantung selamanya kepada kita sebagai orang tua. Mengajarkan mereka agar bekerja dengan tangannya sendiri. Agar apa? Tidak terus-menerus gitu bergantung kepada orang lain. Maka apakah lebih baik seluruh harta dialihkan untuk infak sosial misalnya tadi ya pertanyaannya. Tentu tidak demikian. Karena ada hadis yang sangat terkenal ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan hampir seluruh hartanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin sehingga meminta-minta kepada manusia. Ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup merupakan amal yang dicintai Allah. Bukan berarti kurang tawakal gitu ya. Terus mana yang kemudian lebih utama gitu? Tentu yang lebih utama bukan memilih salah satu, tetapi menempatkan harta sesuai prioritas syariat gitu. Sehingga urutannya bisa kita coba kalkulasi ya. Memenuhi kewajiban kepada diri sendiri, tentu clear ini. Kemudian kewajiban kepada istri gitu. Ini juga sama ya, ketika kita sebagai suami, kemudian kepada istri, kemudian kepada anak dan orang menjadi tanggungan gitu. Kemudian membantu orang tua bila membutuhkan ya, kemudian membantu kerabat, kemudian memperluas infak kepada masyarakat di dakwah, pengajian-pengajian kita, pendidikan kita, atau berbagai amal sosial lain yang kemudian masalahnya banyak. Karena Rasulullah bersabda, mulailah bersedekah dari dirimu, kemudian orang menjadi tanggunganmu gitu. Kemudian pertanyaan tadi kapan saatnya melepaskan anak itu? Ya dilepas bukan kasih sayangnya ya, artinya yang dilepas kan bukan kasih sayang tapi ketergantungannya. Sehingga idealnya ketika anak itu telah beriman dan berakhlak baik, sudah memiliki ilmu, mampu mencari nafkah, mampu mengambil keputusan, mampu memikul tanggung jawab keluarga. Lah pada fase itu orang tua berubah peran dari penanggung hidup atau yang menanggung ya kebutuhannya menjadi penasehat atau yang senantiasa memberikan nasihatnya, orang yang senantiasa mendoakannya, kan begitu. Atau pas menolong lah ketika diperlukan gitu, kita diperlukan. Sehingga bekal akhirat yang paling besar justru bisa melalui anak kan gitu. Apabila anak Adam meninggal ya terputus tuh amalnya. Maka kemudian di sana ada apa? Anak saleh mendoakannya. Maka pendidikan terhadap anak-anak kita itu harus betul-betul kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Sehingga yang paling seimbang bagaimana kemudian pertanyaan ibu ya didik anak hingga menjadi pribadi yang saleh dan mandiri. Berikan bantuan kepada mereka sesuai kebutuhan dan kemampuan tanpa kemudian senantiasa membuat mereka tergantung pada kita itu. Setelah kebutuhan keluarga terpenuhi secara layak, ya perluas tuh amal kita, infak kita gitu. Pendidikan, kepentingan masyarakat yang sifatnya penuh maslahat ya untuk fisabilillah ini, itu silakan. Tapi yang penting jangan menghabiskan seluruh harta untuk anak sehingga melupakan umat gitu. Dan jangan pula menghabiskan seluruh harta untuk masyarakat sehingga keluarga terlantar. Maka di sana ada yang ya imbang sebagaimana kemarin kita sampaikan. Demikian Ibu J. Jadi keluarga menjadi ladang amal, kemudian baru itu adalah ladang berikutnya yang di luar keluarga kita. Demikian. Ya, baik. Coba kita terima untuk penanya di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ya, silakan Ibu.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, ini saya mohon dijelaskan pada Quran surat 63 ayat 9 pada kalimat yang artinya janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ini mohon berikan contoh-contohnya agar saya bisa menyampaikan pada jamaah yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang Ibu tanyakan tadi berarti di surat Al-Munafikun ya, ayat 9. Di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi gitu. Sehingga kita bisa paham bahwa Allah tidak mengatakan bahwa harta dan anak itu buruk, ya. Bahkan keduanya adalah nikmat gitu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ya di Al-Kahfi ayat 46. Maka yang dilarang apa? Dilarang adalah ketika kecintaan kepada harta dan anak itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam apa? Dalam ketaatan. Sehingga kata latul hikum itu berasal dari kata apa? Dari kata love. Ya. Yaitu sesuatu yang membuat seseorang itu terlena gitu. Sibuk sehingga melupakan sesuatu yang lebih penting. Artinya seseorang kemudian mungkin ya tetap sholat gitu, tetap mengaji, tetap pikirannya, waktunya dan seluruh hidupnya habis untuk harta dan anak, sehingga apa? Hak Allah terabaikan. Ini yang kemudian perlu kita sadari. Sehingga apa yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini biar kita lebih urut gitu. Sholat 5 waktu tentu ini menjadi hal yang kemudian kita mengingat Allah gitu. Membaca Al-Quran, berdoa, menghadiri majelis ilmu, berdakwah, menunaikan zakat, menunaikan amanah, seluruh bentuk ketaatan kepada Allah itu bagian dari mengingat Allah. Jadi bukan hanya mengucapkan tasbih dan tahlil saja, tetapi bentuk yang kami sampaikan tadi, ibadah-ibadah kita itu adalah bentuk kita ingat kepada Allah. Kemudian bagaimana contoh harta yang melalaikan dari mengingat Allah itu? Demi keuntungan meninggalkan sholat, demi keuntungan meninggalkan sholat. Misalnya, seorang pedagang ya, ketika azan zuhur berkumandang misalnya, tokonya sedang ramai. Sehingga dia berkata, nanti saja sholatnya, kalau sekarang tutup nanti rugi gitu. Lah keuntungan lebih dipentingkan daripada perintah Allah. Ini contoh harta melalaikan dzikrullah gitu. Terlalu sibuk mencari uang juga sama kan? Pagi bekerja, malam lembur, akhirnya apa? Akhir pekan juga bekerja gitu, sehingga nggak bisa ngaji, waktu sekarang habis untuk mencari kekayaan gitu. Dan kita juga takut berinfak, itu harta juga menjadi melalaikan itu. Kita punya harta banyak, tetapi kemudian nanti kalau saya ada anjuran infak, sedekah, berjihad di jalan Allah, nanti kalau saya sudah lebih kaya lagi gitu. Padahal Allah telah mencukupinya gitu. Itu kan berarti harta itu menjadi penghalang yang melenakan gitu. Kemudian mencari harta dengan cara haram juga sama. Nah, sekarang bagaimana? Contoh anak yang kemudian melalaikan dari mengingat Allah. Ini sering terjadi ya pada orang tua yang kemudian sebenarnya ya sangat sayang gitu kepada anaknya. Sehingga apa? Semua waktu hanya untuk masa depan dunia anak. Orang tua mengantar les setiap hari gitu. Mengantar bahkan ada SSB ya, sekolah sepak bola itu luar biasa diantar, badminton diantar, bela diri diantar dan sebagainya. Tetapi nggak pernah mengantar untuk ke TPQ, ke TPA, kadang disuruh berangkat sendiri. Ketika berangkat sendiri tentu malas karena jauh misalnya begitu. Sehingga orang tua tidak fair gitu. Kursus bahasa, musik, matematika dan sebagainya. Tetapi kemudian tidak pernah mengajari sholat, tidak pernah mengajak membaca Al-Quran, tidak pernah kemudian mendidik akhlaknya. Seolah keberhasilan hanya ditentukan dengan apa? Dengan dunianya. Gitu. Kemudian menuruti semua keinginan anak meski melanggar syariat. Ini sangat banyak ya di kekinian ini.
Hingga anak misalnya ingin membuka aurat, ingin pacaran, ingin berpesta maksiat gitu. Orang tua ya, yang penting anak saya bahagia gitu. Ini kan gak bisa. Ya lebih takut anak kecewa daripada Allah murka kepada kita. Kita juga terlalu sibuk mengurusi anak hingga meninggalkan ibadah gitu. Misalnya seorang ayah atau ibu ya, ketika waktu sholat tiba, nanti saja anak saya sedang tidur gitu. Ya, nanti saya tidak sempat menggaji karena sibuk mengurus anak gitu. Jadi kita tidak ngaji karena mengurus anak itu kan luar biasa. Bagaimana anak bisa melalaikan kita gitu. Membela anak meskipun salah gitu ya. Anaknya mencuri misalnya. Anaknya memukul orang misalnya. Anaknya berbuat zalim. Tetapi senantiasa dibela. Ya. Maka contoh-contoh yang baik, kebalikannya harta itu ya untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah. Membantu pendidikan-pendidikan Islam, membantu kegiatan dakwah gitu, membiayai bagaimana kemudian anak-anak yang terlantar, miskin, itu kita dampingi dengan harta kita. Bagaimana kemudian kita bisa juga secara anak, agar anak itu bisa baik ya apa? Diajari apa tauhidnya, sholatnya, membaca Al-Qur'annya, akhlaknya, kan begitu. Sehingga pelajaran bagi kita, banyak orang tua berkata, saya bekerja keras demi anak gitu. Ini adalah niat yang baik. Namun pertanyaannya, apakah demi anak itu justru meninggalkan hak Allah? Jika jawabannya iya, maka kita perlu mengoreksi prioritas. Siapa yang kita dahulukan dulu? Karena anak membutuhkan lebih dari sekedar harta. Mereka membutuhkan juga teladan iman. Orang tua yang pulang membawa rizki yang halal, sekaligus menjaga sholat, ya, membaca Al-Quran, membimbing keluarganya yang telah memberikan sesuatu yang ya bagaimana bisa lebih damai dengan kita senantiasa mengamalkan apa yang Allah ajarkan. Itu yang kemudian contoh-contoh yang harta kita, anak kita melalaikan. Ketika kita berbuat yang lalai ini, maka kita termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Demikian Ibu Mufika ya. Kemudian berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Cirebon. Ustadz, bolehkah seorang makmum mengucapkan takbirnya secara jahar? Bagaimana kalau sholat sendiri? Terima kasih penjelasannya, Ustadz. Iya, kalau kita kan takbir kan jahar kan. Walaupun kita sholat sendiri maupun sholat yang biasanya sir disebut sir. Duhur misalnya, asar, kita kan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kan nggak dibatin. Kita bergerak, ngangkat tangan, kita ruku, kita sujud, itu takbir itu dilafatkan Allahu Akbar, begitu. Jadi memang demikian yang kita lakukan ketika kita takbir, mau kita munfarid maupun kita bersama imam karena kita sebagai makmum. Imam misalnya bertakbir ketika takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar, kita kan gitu Allahu Akbar kan begitu, bukan kemudian kita hanya ngangkat tangan dan membatin Allahu Akbarnya, tapi dilafatkan. Dijaharkan maksudnya, dinyaringkan tanpa mengganggu yang lain. Tentunya Allahu Akbar ya kita dengarlah. Jadi kita mengucap Allahu Akbar, kita kan mendengar. Dan insya Allah semua kan sudah bergerak sama Allahu Akbar. Jadi insya Allah itu yang kemudian dilakukan para sahabat. Demikian. Ibu Sum yang ada di Temanggung, apakah boleh kalau membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan artinya setelah sholat tahajud dengan membuka Al-Quran terjemahan? Iya boleh. Bahkan kan kita diperintah oleh agama secara tidak langsung ya, bahwa kalau kita berdoa harus paham apa yang kita mohonkan. Hati kita hadir. Kan kita sedang memohon kepada Allah yang nanti akan kita harapkan memberikan permohonan kita. Maka kita sadar yang kita mohon apa gitu. Maka ketika di dalam Al-Quran banyak doa-doa dari para nabi, dari orang saleh itu kemudian diceritakan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, maka ketika itu kita baca, ya kita tahu gitu. Makanya Nabi kan paling senang bisa doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita kemudian sudah tahu artinya kan lebih mantap gitu. Maka ketika doa-doa lain, misalnya
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ta'na, ini artinya apa ya? Kita buka di Al-Baqarah. Oh, ini. Baca artinya dengan Indonesia maksudnya kan, terjemahnya itu, ya Allah, janganlah engkau membebankan kepada kami, menimpatkan kepada kami atas kesalahan kami dan sebagainya. Itu silakan saja Ibu, boleh ya, boleh, apalagi di waktu sahur kita ya, waktu sahur kita atau sebelum subuh kita berdoa di malam-malam terakhir itu, insya Allah kalau kita sudah meyakini Allah akan mengabulkan doa kita, yang kita doakan juga kita paham, Allah nanti akan mengabulkan kita. Ut'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, dan aku Allah akan mengabulkannya. Demikian. Ya. Baik, Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita pagi hari ini. Penutupnya bisa disampaikan, Ustaz, silakan. Baik, jadi kita harus memahami bahwa orang yang beriman ini tidak meminta izin untuk mundur dari kita berjuang di jalan Allah dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya katakan harta kita, waktu kita, tenaga kita, ilmu kita, kesempatan kita itu sebagai alat tukar kita untuk berjuang di jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh dalam mengamalkan yang Allah perintahkan kepada kita. Kenapa? Di At-Taubah 44 orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin kepada Nabi ya untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka tidak akan minta izin gitu. Mereka senantiasa akan semaksimalnya bagaimana ketika menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga pertanyaannya bukan lagi mengapa harus aku yang berkorban gitu. Sekali lagi pertanyaannya bukan mengapa saya harus yang berkorban gitu. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita apa? Ya Allah, apalagi yang bisa aku persembahkan untuk mencari keriduan-Mu gitu. Sebelum engkau memanggilku, yang kemudian bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri, ya semuanya yang Allah berikan kepada kita, kita juga bisa memanfaatkan sebesar-besarnya, semaksimalnya akan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Alat tukar kita, potensi kita. Demikian, sehingga mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali terbuka, kembali bisa bahagia, semangat dalam kita berjuang di jalan Allah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita sebagai alat tukar dalam transaksi, dalam jual beli yang Allah sudah firmankan di At-Taubah 111 yang tadi kami sampaikan di awal. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan, dan Allah senantiasa menguatkan kita, membuat kita lebih istiqomah untuk berjuang di jalan Allah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.